Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa kabar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Tetap baik? Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, tema kita hari ini tema yang sangat menarik Bapak Ibu ya. Mengapa menarik? Ya, inilah kehidupan kita Bapak Ibu. Saya diberi tema yaitu kesetiaan dalam pernikahan. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, mengapa kita harus menikah? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Mengapa kita harus menikah? Yang sudah menikah pasti bisa jawab dong. Ya kan, nggak mungkin saya tanya yang belum menikah. Mengapa? Ada yang bisa mewakili Bapak Ibu? Coba. Ada? Boleh angkat tangan? Mungkin Pak Hengki bisa jawab nih. Mengapa Pak harus menikah? Perintah Alkitab. Good. Pak Lekson lah saya tanya ini. Gimana Pak? Perintah Alkitab juga? Ya? Karena dua lebih baik daripada satu. Ya, itu jawaban yang cukup Kristiani begitu ya. Nah, tapi itu memang betul. Ya, Bapak Ibu, mengapa kita harus menikah? Ada banyak jawaban. Yang pertama, karena saya tidak tahan sendiri. Tuh ya. Yang kedua, karena jomblo itu menyakitkan. Ini betul. Ya. Kemudian, karena menikah itu lebih bahagia. Nah, nanti kita akan gali Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya, karena menikah itu sudah direncanakan. Kemudian, ya karena saya dijodohkan. Yang terakhir, karena saya dipaksa. Wah, ada ya, menikah itu dipaksa Bapak Ibu? Saya pikir tidak ada kalau menikah itu terpaksa Bapak Ibu ya. Kalau menikah itu terpaksa, maka kedua pasangan ini akan mencari pembenaran masing-masing. Tapi saya percaya Bapak Ibu, yang sudah menikah di sini tidak ada yang terpaksa. Yang sudah menikah loh ya. Kalau ada yang terpaksa boleh angkat tangan Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian untuk yang masih di bawah, ada di bawah 17 tahun di sini? Masih di bawah 17 tahun ada. Di bawah 18 tahun, 20 tahun, masih banyak nih ya. Yang sudah masuk usia 20 tahun. 20 tahun. Ya. Nah, akan saya berikan sedikit pengertian untuk yang masih belum menikah, masih jomblo alias sendiri tapi sudah punya pacar. Ya, atau yang lagi cari. Ini bukan menyinggung siapa-siapa Bapak Ibu, tapi penting ini ya. Kitab Amsal ini penuh dengan bahasa-bahasa syair Bapak Ibu ya. Jangan salah mengartikan tadi ada pernyataan sesuatu yang menurut orang lain itu ketika didengar begitu sangat tabu dan sepertinya tidak layak untuk diucapkan. Ya, Bapak Ibu, contohnya adalah menyebutkan organ tubuh yang dimiliki oleh wanita. Ya, baik itu di kitab Kidung Agung dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang merupakan gambaran ya kehidupan dari orang yang menulis, bahkan apa yang tertulis itu menjadi pedoman bagi kita. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang tidak baik itu terjadi juga di dalam Alkitab. Jadi jangan salah paham. Wah, kalau begitu aku nggak percaya nih. Ya, ini Alkitab ini katanya firman Tuhan. Harusnya sesuatu bahasa yang baik itu yang dituliskan. Begitu Bapak Ibu ya. Tetapi Alkitab ini beda Bapak Ibu.
Alkitab ini sesuatu yang berbeda dari kitab-kitab yang lain. Alkitab ini boleh dikatakan adalah buku yang sangat jujur. Dan penulisnya bukan sembarangan, Bapak Ibu. Apakah penulisnya S3 doktor? Bukan. Tapi penulisnya adalah orang yang diilhami oleh Roh Kudus. Bapak Ibu boleh bandingkan kitab suci yang lain atau kitab-kitab yang lain dengan Alkitab. Tentunya orang yang bukan Kristen tentu tidak percaya Alkitab. Saya tidak mengajarkan untuk membandingkan atau menjelekkan sesuatu Alkitab atau kitab lain ya dengan Alkitab kita, tidak. Tapi kita perlu belajar begini Bapak Ibu, supaya penangkapan kita itu tidak salah. Karena di luar sana banyak orang mengatakan ya Alkitab itu adalah buku yang porno. Ya, ini hanya sebagai wawasan saja Bapak Ibu. Nah, tetapi Alkitab juga memiliki miliaran ya, bahkan triliunan pengertian-pengertian, hikmat bijaksana yang Tuhan berikan untuk kita pelajari. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini adalah firman yang hidup Bapak Ibu. Firman yang kita hidupi itu update. Kalau tidak percaya Bapak Ibu boleh baca hingga tuntas Alkitab ini. Nah, tapi saya tidak bahas tentang Alkitab Bapak Ibu. Artinya secara doktrinal atau doktrin Alkitab tidak. Tapi hari ini kita belajar tentang hal ini. Ya, tentang kesetiaan. Nah, Bapak Ibu, tema besar kita adalah kesetiaan dalam perkawinan. Tadi saya sudah tanyakan itu dan ada yang menjawab karena itu perintah dari Alkitab. Lalu Pak Alexson menjawab, berdua itu lebih baik daripada sendiri. Nah, itu juga ada di Alkitab juga ya. Jadi orang yang berdua itu memang lebih baik ya, lebih baik daripada sendiri ya, kayak home alone itu. Nah, Bapak Ibu, saya pelajari demikian di dalam renungan saya, di dalam pembacaan kita hari ini yang tadi sudah dibacakan, nanti kita akan lihat, tapi kita akan lihat pengertian dari kesetiaan itu sendiri Bapak Ibu. Ya. KBBI menyatakan bahwa kesetiaan itu adalah keteguhan hati, ketaatan ya, dalam arti dalam persahabatan ya, perhambaan, kepatuhan ya. Kesetiaan adalah kata yang sering dipermasalahkan oleh banyak orang, baik itu pasangan maupun di dalam persahabatan. Betul tidak Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana? Apakah masing-masing kita, saya dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ini masih mempertanyakan kesetiaan pasangannya? Itu yang pertama. Biasanya begitu ya. Nah, kalau begitu ada pernyataan demikian. Apakah cemburu itu tanda sayang? Mitos atau fakta? Gimana? Siapa yang tidak pernah cemburu Bapak Ibu? Boleh angkat tangan. Siapa yang pernah cemburu? Ya pernah cemburu. Bapak Ibu sudah menikah, pernah cemburu? Tidak pernah. Saya percaya pasangan saya itu setia, pasangan saya itu tidak pernah menyimpang. Jadi saya tetap percaya. Oleh sebab itu kata kesetiaan itu mengandung arti tetap taat, tetap hanya satu, begitu ya. Nah, kesetiaan ya ini tadi bisa dikatakan kepatuhan oleh baik untuk bangsa dan negara, itu kita tetap memiliki kata kesetiaan, apalagi untuk pasangan. Nah, di Alkitab kata setia atau kesetiaan muncul sebanyak 130 kali di dalam seluruh Alkitab. Tapi kalau kita teliti lebih banyak lagi, ternyata tidak hanya 130 ya, lebih daripada itu. Nah, kata setia itu sangat erat hubungannya dengan kasih Bapak Ibu. Jadi kalau kita setia ya dengan pasangan kita, karena konteks kita hari ini adalah kesetiaan, maka kita harus memiliki kasih itu. Jadi kalau orang yang setia atau memiliki kasih, dia tidak akan pernah menyakiti pasangannya. Yakin Bapak Ibu ya?
Pasti ya, tidak pernah menyakiti pasangan dan tidak akan. Tapi itu pernah kok saya ditempeleng suami saya. Nah, pernah kok saya ini. Nah, berarti perlu ada evaluasi. Begitu ya. Nah, kemudian di dalam Alkitab itu diterjemahkan dengan kata keset ya. Keset itu bukan ya, keset itu kalau orang Jawa bilang itu alas kaki gitu ya. Nah, keset. Tapi di sini katakan Alkitab menyebutnya bahwa kasih setia. Ya. Kasih setia. Berarti sudah kasih dan sayang. Dalam hal ini Bapak Ibu berarti kesetiaan merupakan sesuatu yang harus dipertahankan, sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dipatuhi bersama. Karena kesetiaan atau ketaatan dan kepatuhan itu harus dilakukan dari dalam diri kita lalu terpancar keluar. Ya. Nah, kemudian pernikahan. Kita cepat saja Bapak Ibu. Nah, pernikahan secara umum dikatakan pernikahan adalah upacara pengikatan janji, ya, yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang pria dan wanita dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Jelas ini Bapak Ibu, bahwa pernikahan itu hanya dilakukan oleh orang atau jenis ya kelamin pria dan wanita, tidak yang lain. Pernikahan itu sakral dan dilakukan dua pasang ya, dua orang yang berlainan jenis. Kalau sama jenisnya bagaimana? Ya jelas itu bukan pernikahan kan? Betul ya Pak Cen-Cen ya? Kalau sama jenisnya bagaimana begitu ya? Nah, boleh dibayangkan sendiri begitu ya. Kalau sama jenisnya ya. Kemudian upacara pernikahan memiliki banyak ragam variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, dan budaya maupun kelas sosial. Jadi pernikahan itu mau besar, mau rame, mau sepi, ya tergantung kantongnya. Nah, betul Pak Thomas ya? Kalau mau rame, ambil tabungan banyak-banyak begitu kan. Nah, pernikahan Kristen adalah tentang komitmen untuk memegang perjanjian cinta yang dibuat oleh suami dan istri di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu, pernikahan yang umum tadi biasanya hanya berkaitan dengan tentang ini. Aku suka sama dia, yuk kita sama-sama nikah, ayo. Ya, sepakat? Sepakat. Tetapi pernikahan Kristen tidak begitu. Maka tidak heran Bapak Ibu kalau orang-orang yang terkenal itu ya mengartikan pernikahan itu hanya sebatas aku suka, kamu suka, kita sama-sama. Tetapi ada setelah tidak suka, ya berarti saya sudah tidak suka. Saya sudah tidak sayang. Begitu. Tetapi dalam pernikahan Kristen tidak ada yang begitu. Nah, nanti kita lihat di bawahnya. Karena komitmen tersebut menunjuk kepada perjanjian cinta Allah kepada gerejanya. Alkitab secara pasti atau bulat menyatakan bahwa hanya kematian dapat memisahkan perjanjian kasih suami istri. Bapak Ibu, adakah di surat nikah Bapak Ibu itu tanggal tertera kapan Bapak Ibu akan mengakhiri pernikahan? Tunjukkan sama saya Bapak Ibu. Ada Pak? Ini ya Pak Lusamin ada Pak? Ada. Kalau barang yang kita beli ada expirednya kan? Kira-kira menurut Bapak Ibu ada tidak pernikahan yang expired? Iya Pak Kris, kami sudah 20 tahun menikah, istri saya itu sudah expired. Tapi dilihat di dalam buku nikahnya tidak ada di situ. Dalam perjanjian kita di hadapan Tuhan dan jemaat, kita mengakui, saya mengakui ketika menikah, aku menerima engkau menjadi istriku, ya, baik dalam keadaan sehat, sakit, kaya ataupun miskin. Bapak Ibu,
Saya membaca ini, saya memperhatikan bahwa yang dapat memisahkan kita itu bukan karena sesuatu yang membuat kita bermasalah dengan pasangan kita, tetapi kematianlah yang dapat memisahkan perjanjian kasih ini. Kalau ada di antara kita, Bapak Ibu, yang menikah, tadi saya katakan karena terpaksa, karena sesuatu dan lain hal, perhatikan baik-baik, ketika kita sudah diteguhkan, dikuduskan dalam pernikahan suci, maka tidak ada kata terpaksa, Bapak Ibu. Betul ya? Maaf Bapak Ibu, saya tidak mengajari atau menasihati Bapak Ibu, tidak. Saya percaya Bapak Ibu lebih berpengalaman karena Bapak Ibu sudah terlebih dahulu menjalani daripada saya. Tetapi saya pastoral, saya mengingatkan kembali, dan ini mengingatkan untuk saya pribadi, bahwa perjanjian ini harus kita perhatikan. Ya. Nah, kemudian ada artinya loh pernikahan itu. Ada nggak artinya Bapak Ibu menikah? Oh, ada, ya. Menuang air, minum saja itu ada artinya kok. Bapak Ibu, arti pernikahan Kristen, ya, menyatakan demikian. Pernikahan adalah persekutuan eksklusif seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita. Tadi sudah jelas itu. Pernikahan adalah satu komitmen antar seorang laki-laki dan perempuan yang melibatkan hak seksual secara timbal balik. Nah, anak muda yang dikasih Tuhan, yang saya kasihi, perlu juga ini menjadi bahan wawasan kita ketika kita memutuskan untuk menyukai lawan jenis kita, Bapak Ibu. Begitu ya. Tidak salah untuk mendengar ini. Perhatikan baik-baik. Kalau pacaran atau hubungan menjadi teman dekat itu tidak ada artinya, berarti ya lebih baik tidak pacaran. Karena pacaran itu bukan hanya aku suka pegang dia, aku suka sentuh dia, ya dia pacarku. Setelah aku bosan, Bapak Ibu, ini perlu juga kan untuk kita perhatikan. Bapak Ibu mempunyai anak, baik laki-laki atau perempuan juga sama kok. Tidak ada bedanya sebenarnya. Dalam hukum, ya, hukum yang dinyatakan baik secara negara ataupun hukum gereja, orang yang boleh berhubungan seksual itu adalah orang yang sudah menikah. Setuju Bapak Ibu? Iya. Jadi ketika kita sudah ada di dalam pernikahan ini, maka seperti tadi, bahwa milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku. Ini satu pernyataan yang disebut sesuatu yang terintegrasi, Bapak Ibu. Maka kita disatukan itu tadi. Oleh sebab itu, pernikahan adalah satu lembaga yang ditetapkan oleh Tuhan bagi semua orang. Ya jelas ya. Bagi semua orang. Bukan hanya orang Kristen saja. Artinya juga selain orang Kristen juga mereka menghormati ini, ya, lembaga ini. Kemudian pernikahan merupakan wadah ilahi yang telah dirancang dan dibentuk oleh Allah sendiri, Bapak Ibu. Jadi sebagai orang Kristen, penekanan ini menjadi penekanan yang sangat penting bagi kita, Bapak Ibu. Arti dari pernikahan Kristen tidak hanya itu tadi. Ya, suka, ya udahlah. Karena sudah lama kita pacaran, lebih baik kita menikah. Tetapi sekarang lebih daripada itu. Ya. Disinilah wadah ilahi yang telah dirancang oleh Allah dan dibentuk oleh Allah sendiri. Firman Tuhan ini juga terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 27, 20 sampai 28, 2 19 dan 21 sampai 25. Nanti bisa dibaca di rumah. Ya, menjelaskan bahwa Allah bertindak secara aktif merancang dan mempersatukan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, dan memberkati mereka menjadi sebuah keluarga. Jadi laki-laki dan perempuan ini memang harus dipersatukan dalam pernikahan kudus. Ya. Maka di dalam ensiklopedia Alkitab saya tulis begini, Bapak Ibu, ya. Tertulis, bukan saya menulis, ya. Tertulis begini. Ya. Memberikan definisi pernikahan yaitu tahap kehidupan yang dalamnya laki-laki dan perempuan boleh hidup bersama-sama dan menikmati seksual secara sah. Ya. Bukan karena suka dan senang lalu kamu pergi ke satu tempat,
Ya, di situ kamu melepaskan hasratmu. Nah, Alkitab mencatat Amsal pasal 5 itu berkata mengenai perzinahan, Bapak Ibu. Ini teksnya. Kalau kita baca secara seksama, teks kita hari ini terdapat di dalam Amsal pasal 5, ya, ayat 1 sampai dengan 23. Tapi kita potong kan, ya. Tapi kita lihat, penulis Amsal menuliskan ini dengan memperhatikan pernyataan demikian. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Ya. Selanjutnya di situ dikatakan demikian. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata kalau kita mau gali lebih dalam, Alkitab sudah memberikan keterangan kepada kita. Zaman dulu itu ya, sudah ada pelakor loh ya. Tahu ya pelakor ya Bapak ya? Sudah ada tuh penggoda, sudah ada wanita yang dikatakan jalang. Menuliskan kata jalang dalam arti wanita yang tidak baik, wanita yang suka menghancurkan keluarga orang lain. Nah Bapak Ibu, didikan ini, nasihat ini pun juga sudah diberikan kepada kita sebelum kita menikah. Nah, jadi keputusan menikah berarti kita sudah menyimpulkan bahwa saya mau hidup ya dengan pasangan saya itu seumur hidup saya. Ya. Dan tidak terpisahkan oleh apapun juga kecuali maut. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mencatat beberapa garis besar mengenai tujuan pernikahan Kristen ini. Kalau nanti ada yang keliru Bapak Ibu, jangan segan untuk mengoreksi saya ya. Kalau ini salah, kita akan koreksi bersama-sama nanti. Yang pertama, tujuan dari pernikahan Kristen itu adalah kesatuan dengan menjalin persahabatan. Setuju Bapak Ibu? Yang setuju boleh angkat tangan deh. Saya mau lihat setujunya nih. Pernikahan itu adalah kesatuan dengan menjalin persahabatan. Jadi kalau kita sudah mengenal pasangan kita, Bapak Ibu, ya, maka kita akan memiliki hubungan persahabatan dalam pernikahan. Artinya sahabat, sebenarnya arti sahabat itu kan bahwa dia ya dengan kita itu sudah klop. Benar ya? Itu bahasa sudah klop. Jadi kalau sahabat, apakah kita tertutup enggak dengan sahabat kita? Biasanya enggak ya. Ya, Mama Alben ya. Kalau dengan sahabat kita itu kita suka curhat. Bahkan bisa-bisa kita gosip begitu ya. Wah, bagaimana dengan pasangan kita? Kita tuh dekat gitu, kesatuan dengan menjalin persahabatan. Jadi bukan yang satu itu ya mengeksploitasi yang satu, lalu yang satu lagi menekan begitu. Lalu terjadi yang namanya saling menekan. Sehingga di dalam hubungan pernikahan ini tidak ada kata sahabat. Ya. Maka kesatuan dengan menjalin persahabatan ini ya, maka dikatakan bahwa wanita itu adalah seorang penolong. Betul ya, ibu-ibu? Mana nih ibu-ibu suaranya? Wanita itu adalah penolong, setuju? Seorang penolong itu berarti lebih kuat daripada yang ditolong. Nah, oleh sebab itu, inilah yang disebut dengan terintegrasi tadi. Tujuan pernikahan Kristen itu dirancang oleh Allah ya, bagi seorang pria dan seorang wanita adalah kesatuan yang utuh. Sehingga bahasanya terintegrasi. Wah, keren ya. Kita ini terintegrasi dengan istri dan suami kita loh Bapak Ibu. Jadi hubungan kita ini merupakan satu kesatuan, unity, fellowship. Ya. Maka ada family. Ada keluarga di situ. Kalau tidak, maka pernikahan tanpa didasari kesatuan dengan menjalin persahabatan ini, maka adalah sesuatu yang mustahil menurut saya. Kenapa? Karena
kita mengedepankan ego kita masing-masing. Ego kita, ego saya. Tapi kalau seorang sahabat, pasti ada yang ngalah, ya kan? Ada yang menerima. Tapi ada koreksi. Nah, Bapak Ibu, seorang sahabat kan begitu. Ya, kalau temannya salah mengingatkan tidak? Mengingatkan. Apalagi dengan pasangan, kalau salah ya diingatkan. Ya. Selanjutnya, ada kesatuan saling mengisi dan melengkapi. Pernikahan itu sesuatu yang luar biasa. Ada sesuatu yang saling melengkapi, ya. Maka kalau saling mengisi dan melengkapi, pertanyaan adalah apakah kedua pasangan ini disebut dengan orang yang cocok? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu dengan pasangannya adalah suatu pasangan yang serasi? Aha. Saya percaya Bapak Ibu bahwa pasangan kita itu bukan suatu pasangan yang menurut kita itu pas. Pasangan kita itu ada bedanya dengan kita. Kalau kita punya kriteria untuk menikah dengan orang, dengan laki-laki atau perempuan, kita akan punya kriteria apa? Oh, dia yang sama hobinya dengan aku. Oh, dia yang sama kesukaan dengan aku. Ya. Untuk selera pun juga sama. Tapi perhatikan Bapak Ibu, apakah selama Bapak Ibu menikah, apakah selera Bapak Ibu yang berpasangan ini sama? Saya mau tanya Pak Septa, apakah sama seleranya dengan istri Pak? Hah? Nggak cocok kalau begitu. Ya. Bapak Ibu, beda. Tapi ketika kita masih pacaran, karena masih berbunga-bunga, wah dia cocok kok sama saya, ya. Warnanya sama, ya, kesukaannya sama. Kalau dia nonton aku suka nonton, karena aku shopping juga suka shopping juga. Maka dia itu pasangan yang cocok dengan saya. Saudara dikasih Tuhan, tidak begitu kata cocok itu ya. Dalam pernikahan itu sebenarnya ini tidak ada yang cocok. Seorang pendeta besar berkata demikian. Seorang perempuan itu seperti mie. Ini yang perempuan nih, maaf Bapak Ibu ya. Perempuan itu seperti mie. Ya, Pak Alexon kan jualan mie itu ya. Kira-kira mie itu seperti apa? Kalau mihun ya, kalau sudah direbus ya lurus dia itu ya. Tapi kalau Indomie, wah, pendeta ini mengatakan perempuan itu ribet, ruwet, rumit. Gimana ibu-ibu? Setuju? Yang tidak setuju angkat tangan. Perempuan itu ribet gak sih? Saya tanya dengan Pak Calvin. Gimana Pak? Ribet gak Pak? Perempuan itu? Biasa saja. Bapak Ibu, masing-masing kita itu punya perbedaan. Tetapi di sini, di dalam pernikahan ini kita saling mengisi dan melengkapi. Oleh sebab itulah Alkitab menuliskan bahwa kita itu merupakan pasangan yang sepadan. Yang sepadan itu berarti bukan karena aku suka warna merah, kamu suka warna merah, kita cocok. Enggak. Saya dengan istri juga enggak sama kok. Ya, oh ya fisiknya enggak sama, jelas ya bentuknya enggak sama begitu ya. Istri saya punya seleranya begini, saya punya selera begitu. Lalu kok bisa nikah? Itulah Tuhan kita mencatat demikian. Wanita dan pria itu tidak sama. Tetapi wanita yang di sisi kita itu adalah penolong pria. Mau tidak mau, wanita merupakan makhluk yang luar biasa. Bapak ibu-ibu, wanita adalah ciptaan Tuhan yang unik ya dan luar biasa. Dia penolong. Nanti bisa dicarilah keterangannya Bapak Ibu. Kemudian, tujuan pernikahan adalah kesatuan untuk menikmati kesenangan. Bapak Ibu, kalau menikah kita, ya tujuan menikah kita itu untuk susah, saya percaya kita tidak akan menikah.
Saya percaya kita, masing-masing kita ini akan menjadi seorang yang, ya, bagaimana ya? Memang tidak semua orang akan menikah, karena Paulus menyebutkan ada seorang yang disebut selibat. Artinya hidupnya memang tidak menikah. Ini maaf nih yang belum nikah ya. Tetapi Tuhan memberikan perintahnya supaya kita itu berkembang biak begitu ya. Beranak cuculah begitu. Nah, maka di dalam kesatuan pernikahan ini kita saling menikmati pasangan dengan pasangannya. Maka dikatakan ya, di dalam Amsal pasal 5 ayatnya yang ke-15 itu berkata demikian. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual, patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan. Kemudian ya, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Kemudian lagi dikatakan, biarlah kita tetap bergairah. Kesenangan ini berkaitan tentang hubungan biologis kita, hubungan seksual kita yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tidak sembarangan Bapak Ibu, menikmati kesenangan biologis ini tidak sembarangan, vulgar, tidak. Tetapi ini memang dikaruniakan oleh Tuhan. Tetapi tidak semua orang boleh melakukannya sebelum menikah. Maka dalam konteks ini yang melakukan itu, Alkitab mencatat, itulah perzinahan. Ketika sudah menikah dan melakukan hal ini, perzinahan disertai dengan perselingkuhan, maka kesetiaan tadi itu hancur Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Itu tadi, karena kita tidak memiliki rasa senang dengan pasangan kita. Kita tidak happy dengan pasangan kita. Rasanya kalau lihat pasangan kita itu not terus, gitu kan? Moodnya hilang, bosan, tidak senang. Maka gairah kita dengan pasangan kita itu hilang. Bapak Ibu, hal ini menjadi satu pelajaran bagi kita, bagi saya, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Ya. Maka dalam pernikahan ini ada kesatuan ini, menikmati. Bukan hanya menikmati karena senang tubuhnya, tapi tidak senang dengan yang lainnya. Artinya apa? Sudah itu ya sudah. Ya. Kamu kerjanya apa di dapur ya di dapur sana. Ya. Yang perempuan, wah itu. Lalu yang suaminya, ya karena dia laki-laki, saya kan pemimpin. Gak mungkin pemimpin itu ya mengerjakan sesuatu yang remeh-temeh. Tidak Bapak Ibu. Tapi pernikahan itu kan sudah didasari kebersamaan. Maka lakukanlah segala sesuatu itu dengan bersama-sama Bapak Ibu. Ya. Hal ini menjadi pengertian kita bersama. Jadi tujuan pernikahan Kristen adalah menikmati kesenangan bersama. Kemudian kesatuan untuk mendapatkan keturunan atau ya prokreasi. Dalam hal ini Bapak Ibu, ini yang menjadi catatan penting bagi kita. Apakah ketika kita menikah mengharuskan bahwa kita harus mendapatkan keturunan? Semua orang merindukan itu Bapak Ibu, termasuk saya. Tetapi ternyata di sini dituliskan tidak semua orang mendapatkan hal seperti ini. Lalu kalau pasangan saya tidak memiliki keturunan, maka saya wajib untuk menceraikannya. Tidak. Pernikahan Kristiani tidak demikian. Ini tegas Bapak Ibu. Kalau ada di antara kita, saya pun juga belajar ini ya Bapak Ibu. Saudara kasih Tuhan, pernikahan Kristen ini begitu sangat sakral. Bukan karena acaranya di hotel sana, bukan. Atau di gereja besar, tidak. Dari ratusan undangan, bukan. Tapi kesakralan ini karena kita menyatukan satu ya, perbedaan itu menjadi satu. Maka tadi Pak Also katakan, dua itu lebih baik daripada sendiri. Kenapa begitu?
bukan karena kesepian loh ya. Kalau menikah karena kesepian, wah, ini hal luar biasa ya. Kenapa kamu menikah? Karena saya kesepian. Kalau gitu pergi aja ke pasar malam, rame ya kan? Kan begitu. Ya, kesepian saya. Wah, kalau begitu kita putar radio saja. Kalau begitu kita cari istri yang cerewet begitu. Ini untuk laki-laki. Yang perempuan, karena kesepian. Ya sudahlah, karena nggak ada yang menemani saya. Kalau saya jalan sendiri, bukan itu. Tetapi ada faktor lain kenapa kita harus menikah. Yaitu apa? Saling mempersatukan sesuatu yang berbeda. Dan tadi sekali lagi, untuk mendapatkan keturunan. Bapak Ibu, saya mengevaluasi diri saya merefleksikan hidup saya ini Bapak Ibu. Dengan masa pernikahan saya ini. Sekian tahun saya belum memiliki keturunan secara artinya darah daging saya sendiri. Bapak Ibu, seringkali saya juga berpikir begitu. Ini jujur saja. Tetapi firman Tuhan ini meneguhkan saya kembali bahwa pernikahan Kristiani bukan hanya mengharuskan kita mendapatkan keturunan atau anak. Kalau tidak mendapatkan itu, berarti ya N gitu. Tidak Bapak Ibu. Ini perlu menjadi pendewasaan iman kita Bapak Ibu. Selanjutnya, kesatuan pernikahan ini ya adalah menampilkan citra Allah. Apa maksudnya? Pernikahan Kristen merupakan lembaga yang dirancang Allah agar manusia menampilkan citra Allah secara berkelanjutan. Sebagaimana Allah menciptakan Adam dan Hawa segambar dengan dirinya, maka keturunan manusia tersebut juga adalah representasi dari gambar Allah itu sendiri. Bapak Ibu, inilah tujuan dari pernikahan kita, menampilkan citra Allah, bukan citra kita. Kalau kita menampilkan citra kita, gambar diri kita ini yang rusak, maka tidak heran rumah tangga kita, pasangan kita buat semena-mena. Kita saling curiga, kita saling tidak percaya. Kan begitu. Kita melihat pasangan kita itu dan kita bandingkan dengan satu dengan yang lain. Ini. Maka Bapak Ibu, saya merenungkan masa usia pernikahan kami itu begini Bapak Ibu. Dulu sewaktu istri saya lamar, wah, ini secara fisik nih, wah, cantik loh ya, itu menurut saya Bapak Ibu. Ya, bodinya bolehlah begitu ya, nggak malu-maluin begitu. Setelah menikah, wah, Bapak Ibu tahu ya, kita nggak ada kan? Jangan lapor Pak ya. Iya, wah, bisa menyesalkah melihatnya? Aduh, Tuhan Yesus, kan begitu. Bapak Ibu, seberapa banyak di antara kita yang punya pasangan juga begitu? Apakah kita menyesal dengan pasangan kita? Dengan sesuatu yang berubah? Bapak Ibu, tidak. Harusnya tidak. Dan itu tidak boleh terjadi. Kan begitu. Kalau ini terjadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab menegaskan begini. Bahwa segala sesuatu yang sudah dipersatukan oleh Allah itu tidak boleh dicerai. Apa hukumnya? Hukumnya adalah kalau yang laki-laki pisah lalu menjalin yang lain, hukumnya apa? Zina. Perempuan juga sama. Maka Rasul Paulus menasihatkan, kalau memang satu dan lain hal itu terjadi, kita diminta untuk bertarak dulu. Tahu ya bertarak ya? Pisah ranjang deh gitu maksudnya ya. Sambil memikirkan, kalau pisah ranjang jangan lama-lama begitu ya. Nanti ranjang diambil orang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi pernikahan Kristen itu mengacu kepada satu yang disebut dengan Kristus yang menjadi kepala di dalam rumah tangga itu. Maka Kristuslah yang menjadi senternya, bukan kita. Ya. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, pernikahan ini adalah dua menjadi satu, bukan dua menjadi tiga. Nanti kalau sudah punya anak begitu ya. Tapi pernikahan adalah menyatukan satu perbedaan
dalam satu ikatan yang kudus, di dalam komitmen untuk hidup bersama. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, tadi sudah saya bacakan. Bapak Ibu, ayat 15 itu menekankan demikian. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Kalau kita punya istri, ya, Amsal menuliskan, minumlah air itu dari kulahmu sendiri. Artinya, minumlah air itu, kesenanganmu itu dari tempatmu sendiri. Jangan milik orang lain. Ya kasarnya begini. Ya. Kalau kamu sudah punya istri, jangan nyenengin nyonya orang lain gitu loh. Kalau kamu sudah punya istri, ya jangan lirik sana lirik sini begitu. Tapi saya kan manusia ya. Ya, laki-laki itu kan suka dengan keindahan ya Pak Calvin ya. Betul nggak Pak? Ya, istri saya sudah cantik. Ya, maka pujilah dia. Ya. Wah, tapi tidak. Amsal menuliskan begini. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Artinya sumber dari apa yang kamu punyai. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Ya, sesuatu yang luar biasa itu terpancar. Dalam bahasa sehari-hari dikatakan, kalau berkatmu itu, ya, kemakmuranmu itu, ya, terpancar sampai keluar, apa kurangnya lagi? Jadi Bapak Ibu, Matthew Henry menyatakan bahwa sumber kebahagiaan pernikahan itu adalah istri. Karena istri adalah sumber kasih sayang dalam keluarga itu. Kenapa harus istri? Tadi sudah saya sebutkan bahwa seorang istri memiliki ya tanggung jawab besar. Kenapa? Karena wanita itu kan penolong loh ya. Sekali lagi, wanita itu adalah penolong. Jangan dirubah. Wanita itu perongrong, Pak. Kan ada yang begitu ya. Kenapa perongrong? Iya, selagi saya pacaran tuh Pak, minta terus belanja sana, belanja situ. Salah? Enggak. Enggak salah. Tapi perhatikan baik-baik. Seorang wanita yang bijak, dia digambarkan seperti Abigail itu loh ya. Ya, istri Daud itu. Saya tidak tahu kenapa yang terkenal itu istri Daud itu hanya Abigail begitu. Ya, yang terkenal maksudnya. Kalau Batseba itu masuk dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus betul. Tapi Abigail dikatakan itulah wanita bijak. Saya nggak tahu bijaknya di mana. Tapi kalau Bapak Ibu baca, di situ kita lihat. Ya, wanita itu adalah penolong. Dan seorang laki-laki ini, ya, memang ada di dalam lingkup ini. Jadi minumlah. Jangan mengingini yang lain. Gak mungkin lah, kan begitu. Tapi kemungkinan besar itu terjadi. Kenapa? Karena faktor kesetiaan tadi itu Bapak Ibu. Faktor kesetiaan dalam pernikahan itu hilang dari keluarga itu. Dari pribadi orang itu. Ya, baik laki-laki atau perempuan sama. Ayat 17 berkata, biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Bapak Ibu, tidak mungkin dalam arti bahwa orang yang sudah menikah, ya, istrimu, istriku juga. Kan enggak ya? Ini komunisme loh Bapak Ibu ya, ini paham komunisme. Ya. Kan enggak mungkin, ya. Istri si A juga istrinya si B, tak mungkin itu. Dalam pernikahan Kristen bahwa miliknya itu adalah eksklusif. Eksklusif Bapak Ibu. Bukan inklusif, tapi eksklusif. Tapi kalau dalam hubungan bersosial kita inklusif. Terbuka. Betul ya Pak Alexander ya? Kita harus eksklusif, tidak mungkin. Ya, enggak mungkin saya mengasuh, ya. Saya mengasuh istri Pak Lexon umpamanya. Wah. Tapi kalau saya mengasuh anak Pak Lexon, boleh nggak? Boleh. Saya menyayangi anak Pak Lexon, boleh nggak? Boleh. Tapi saya tidak boleh menyayangi istri Pak Lexon. Wah. Kata orang Batak, bahaya kali kau. Wah, itu halusnya ya Pak ya.
Tapi nggak begitu bahasa Medannya kan? Nggak mungkin. Artinya ini milik kita. Milik kita pribadi. Jangan diberikan kepada orang lain. Ini bahaya. Kemudian ayat 18 berkata demikian. Diberkatilah kiranya sendangmu. Bapak Ibu tahu sendang? Orang Jawa tahu sendang ya. Sendang itu mata air ya, yang terus keluar dan kemudian dibuat satu seperti tempat pemandian begitu. Itu sendang. Ya, saya tidak buat gambarnya Bapak Ibu. Ya, sendang. Bahkan bisa dikategorikan sendang itu adalah telaga. Bayangkan Bapak Ibu, secara imajinasi penulis ini berkata dengan pernyataan ini, diberkatilah kiranya sendangmu, diberkatilah sumber mata airmu. Maka dikatakan bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Bapak Ibu, kenapa tulisan ini tidak dibalik? Bersukacitalah dengan istri tuamu. Saya artikan begini Bapak Ibu, kalau kata bersukacitalah berarti kita senang loh ya. Kata bersukacita itu kan ungkapan kegembiraan, kesenangan, euforia kita. Maka dengan istri kita, kita pun harus senang. Dan perlu diingat, istri kita bisa tua Bapak Ibu? Ibu-ibu bisa tua? Bisa dong. Lalu kata laki-lakinya, aku hanya bersukacita ketika istriku muda. Seperti saya katakan tadi. Kalau dia sudah tidak muda lagi, bagaimana dengan saya? Apakah saya itu tidak menjadi tua laki-laki? Itu. Maka bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Ketika dia masih muda, bagaimana kita mencarinya begitu sulit? Susah nggak? Saya sulit sekali Bapak Ibu. Ketika mau menikah itu kan sulit. Kita punya masa lalu ya dalam pernikahan kita masing-masing Bapak Ibu. Bagaimana caranya, ya? Bagaimana cara memikat hati pasangan kita itu? Nah, ini anak muda yang sudah punya pacar, ya. Nah, perhatikan ini. Yang belum punya pacar, hati-hati. Ya, hati-hati bagaimana? Tubuhmu adalah milikmu. Jangan sembarangan begitu ya. Bersukacitalah dengan istri masa muda. Berarti ini menandakan satu kata. Kita tidak boleh bosan dengan pasangan kita. Setuju nggak Bapak Ibu ya? Kita tidak boleh bosan dengan istri kita. Ini untuk bapak-bapak nih, termasuk saya. Kita nggak boleh bosan. Kalau Pak Andri bosan dengan Bu Andri gimana? Mana Bu Andri ada ya? Pernah bosan Bu, Pak Andri ya? Jangan buka-buka di sini. Ya, Bapak Ibu, kita tidak boleh begitu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu, sekalipun sekarang dia sudah keriput, sekalipun dia tidak lagi bahenol. Kita harus punya pegangan. Oh, dia membosankan Pak. Dia begitu menyakitkan. Nah, ini perlu kita konseling khusus Bapak Ibu ya. Selanjutnya 19 ini dan 20 ini berkata demikian. Rusa yang manis, Bapak Ibu, ini gambaran, ini bahasa puitis ya, bahasa puisi maksudnya. Jangan nanti dipelintir, ya Alkitab ini kok bahasanya begitu. Rusa yang manis, kijang yang jelita. Bapak Ibu masih ingat kalau baca Kidung Agung? Karena Salomo ini orangnya juga adalah seorang penyair ya. Dikatakan di situ dia juga mengubah ini. Maka kata-kata puitis ini tertulis Bapak Ibu. Rusa yang manis. Bapak Ibu, kalau pernah lihat rusa, apakah manis? Tapi kalau kita pacaran, kita merayunya tuh dengan surat ya kan? Wahai sayangku, jelitaku, cantikku. Nah, begitu ya. Saya masih ingat begitu karena saya pernah pacaran Bapak Ibu ya. Jangan salah. Ya. Kata-kata puitis ini untuk apa? Pujian. Tadi pagi saya menyapa Yohana dengan kata pujian itu. Kata Yohana, waduh, saya tersanjung loh. Bagaimana kalau dirayu? Aduh, menyakitkan kalau dirayu. Kenapa? Karena itu banyak bohongnya. Betul ya? Siapa yang suka merayu, itu banyak bohongnya. Bapak Ibu, tulisan ini yang kita baca ini Bapak Ibu mengajarkan kepada kita demikian. Kita tetap memberikan pujian kepada istri kita, sanjungan. Kemudian biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau.
dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Aduh, kenapa harus ini Bapak Ibu? Ini tidak layak, ini vulgar. Bapak Ibu dan adik-adik pemuda remaja yang belum menikah, perhatikan baik-baik. Kepemilikan ini adalah milik pribadi yang boleh diberikan hanya kepada orang yang sah untuk mendapatkannya, bukan untuk yang tidak sah. Ngerti ya? Untuk wanita-wanita yang belum menikah, berikanlah milikmu itu kepada orang yang memang harus menerimanya. Maka sebagai pasangan, ini menandakan apa? Biarlah kita tetap berhasrat. Kita tetap memiliki kerinduan yang begitu dalam kepada istri kita. Kan begitu. Ini konteksnya kan untuk istri nih, perempuan. Gak mungkin laki-laki punya buah dada kan? Ada ya? Ini maaf ya, Bapak Ibu ya. Ini Alkitab juga menulis. Tapi kita mau buka ini. Saya bukan mengajarkan sesuatu yang porno, tidak Bapak Ibu. Tapi kita mau belajar nih. Ya. Supaya kita tetap mengasihinya, itu bahasanya. Supaya kita tetap menyayanginya dan tetap ada di dalamnya, bahwa dia adalah milikmu, kepunyaanmu. Jangan cari yang lain. Ayat 20 berkata, hai anakku, mengapa engkau berahi? Artinya mengapa kau berhasrat akan perempuan jalang? Sekali lagi, perempuan jalang. Dan mendekap dada perempuan asing. Artinya apa? Yang bukan milikmu, yang bukan punyamu, kamu ambil, kamu dekap, kamu peluk itu. Jangan. Kan gitu. Dan status dari perempuan ini adalah wanita jalang. Ngeri ya. Jadi kalau di luar sana itu pelakor. Anak-anak muda, yang wanita, yang gadis, yang masih perawan, jangan jadi pelakor. Jangan jadi wanita jalang. Memberikan dirimu kepada orang yang belum mendapatkan atau haknya. Jangan. Nanti kalau belum jelas bisa dibaca pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 itu. Dibaca nanti di rumah Bapak Ibu, ya. Kemudian di sini luar biasa Bapak Ibu. Karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan dan segala langkah orang diawasi. Kembali kita melihat segala kehidupan kita ini diawasi, dituntun oleh Allah, diperhatikan oleh Tuhan. Ya, setiap jalan, baik itu orang baik, orang jahat, semua itu terbuka di mata Tuhan. Ada di hadapan Tuhan dan segala langkah orang itu diawasi. Segala perilakunya itu diawasi oleh Tuhan. Itulah makanya ada CCTV ilahi Bapak Ibu. Itu yang merekam. Kemudian orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Perhatikan. Orang fasik. Apakah kita masuk dalam kumpulan orang fasik? Minggu yang lalu saya berbicara tentang hal ini. Hikmat dalam keluarga itu tandanya. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Bapak Ibu kasih di Tuhan, hari ini saya tidak menasihati Bapak Ibu, tapi kita sama-sama belajar. Nah, tetapi bagi yang mendengarkan masih di usia di bawah ya, di bawah 20 tahun atau sudah 20 tahun dan masih sendiri, perhatikan ini baik-baik. Karena pernikahan itu konteksnya adalah lembaga milik Allah. Bukan kesukaan suka-suka kita, tidak. Ya. Dan ini perlu kita garis bawahi. Selanjutnya, nah, ini kan janji suci pernikahan. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Efesus 5 ayat 33. 1, 2, 3. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Kalau saya mengasihi diri saya sedemikian rupa, ya, kalau saya pakai baju yang harganya 5M, istri saya pun juga 5M dong. Kan gitu ya. Ya. Kalau saya di barber shop potong rambut, ya istri saya di salon dong. Ya, kalau saya di kaki 5 ya bagaimana begitu ya. Nah, artinya begini Bapak Ibu.
Tidak mungkin orang yang mengasihi dirinya sendiri itu, ini pernyataan dari Rasul Paulus, tidak mengasihi istrinya. Atau kalau istrinya terancam, kita biasa saja, kan nggak mungkin. Kan begitu. Dan istri hendaklah menghormati suami. Kata hormat di sini, ya, kata hormat di sini bukan karena takut. Ya. Kata hormat bukan karena takut, tetapi karena kasih juga. Ya. Jadi tadi saya sudah singgung, kalau ada yang cemburu dengan pasangannya, pertanyakan cemburunya karena apa? Ya Bu Andrea, kalau Pak Andri cemburu, kenapa Ibu di rumah terus? Nah itu. Kenapa pegang HP terus dan dikunci HP-nya? Bapak Ibu dikasih Tuhan, kehidupan kita ini yang sudah menjadi satu, disatukan dalam pernikahan kudus ini, kita tidak ada lagi yang ditutup-tutupi harusnya. Harusnya ya. Ya. Kalau ini keliru, Bapak Ibu boleh koreksi. Ya. Nah sekali lagi, Markus 10 ayat 1-12 kita baca Bapak Ibu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini konsep yang luar biasa Bapak Ibu. Tapi bukan hanya konsep, tetapi ini harus dilakukan. Karena ini perintah. Perintah itu kan harus ditaati. Ya kalau dilanggar, ya Bapak Ibu tahu konsekuensinya. Selanjutnya, nah, nih Bapak-bapak kita baca sama-sama nih. 1, 2, 3. Kesetiaan itu mahal harganya dan hanya mampu dimiliki oleh lelaki yang penyabar dan jujur. Ibu-ibu, apakah pasangannya jujur? Gimana Bapak Ibu? Ya, kesetiaan itu mahal harganya, tetapi di banyak lelaki yang penyabar dan jujur. Hanya mampu dimiliki oleh lelaki yang penyabar dan jujur. Nah ini quotesnya begitu Bapak Ibu. Perbandingannya. Pak Egi setuju ya? Oh, setuju ya. Karena Pak Egi jujur begitu ya. Bapak Ibu, ini bukan hanya berlaku untuk laki-laki saja kalau menurut saya. Tapi perempuan pun harus sama. Enggak mungkin laki-lakinya sudah sabar dan jujur, kemudian akhirnya seperti ini nih. Maksudnya yang pertama itu, lebih baik kamu ngomong jujur atau saya pukuli, begitu kata istrinya. Terus saya terjemahkan ya. Kemudian suaminya bilang, itu cuma teman biasa, teman kerja loh dek, nggak lebih kok. Ada yang punya alasan begini? Wah, tuh ya, yang kerja-kerja di kantor nih, hati-hati nih ya, Bapak Ibu ya. Ya, itu teman aja kok, teman biasa tuh, ya. Itu klien saya tuh, ya. Klien saya tuh mah teman biasa kok. Wah. Lalu yang satu lagi bilang, saya kerja merantau, loh kamu kok malah enak-enakan, selingkuh loh dek katanya. Terus kata ini pasangannya, cuma numpang tidur aja kok katanya. Ya, sumpah nggak macem-macem loh mas. Kira-kira gimana Bapak Ibu ya? ya, hanya numpang tidur aja loh, ya. Nah Bapak Ibu seperti ayat tadi. Nah, kalau kita mau tidur ya di rumah sendiri kan, di ranjang sendiri kan. Iya, jangan di ranjang yang lain, beda. Nah selanjutnya juga nih, tuh, nah jangan ditiru kelakuan bapakmu ya. Umurnya sudah segitu. Ada lagunya begini, mengaku bujangan kepada setiap wanita, ternyata apa? Hah? Ternyata dia buaya. Ya, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Laki-laki punya gelar buaya loh itu ya. Saya gak setuju Bapak Ibu. Laki-laki itu bukan buaya. Laki-laki ya manusia. Ya, gambar dari Allah sendiri loh. Wah, itu hati-hati Bapak Ibu ya. Wah, suamiku tuh buaya. Ngeri ini kalau suaminya buaya. Ya. Wah, itu loh Pak Tommy itu buaya kata istrinya. Apa? Iya Pak. Buaya apa?
Enggak. Ini cuman canda saja Bapak Ibu ya. Tapi ini penting. Milikilah milikmu sendiri. Nikmatilah milikmu sendiri. Ya. Ini sebagai penutup untuk kita Bapak Ibu. Bisa diklik. Kita perhatikan ini Bapak Ibu. Kita simak sama-sama Bapak Ibu. Suaranya ada? Jelas ya Bapak Ibu ya? Di belakang bisa lihat? Demikian kesimpulan dari renungan kita hari ini Bapak Ibu. Untuk yang belum menikah, jangan takut untuk menikah. Untuk yang masih mencari pasangan, bertanyalah kepada Tuhan, siapa yang akan menjadi pasanganmu? Jangan mencari dengan kehendakmu. Dan biarlah yang sudah berkeluarga tetap setia dengan pernikahannya sampai maut memisahkan. Ini pelajaran untuk kita bersama Bapak Ibu dalam persekutuan kita hari ini.
Saya minta dengan kasih Penatua Calvin untuk berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Pada pagi hari ini kami bisa mempelajari itu mengenai janji pernikahan ya Bapak. Dan Tuhan kamu berkati semua keluarga yang terwakili di tempat ini. Tuhan kau berkati keluarganya, berkati suami istri, dan berkati semuanya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk kekurangan, untuk kelebihan yang ada pada kami masing-masing, biarlah menjadi pelengkap antara satu sama yang lain, saling melengkapi ya Bapak. Untuk keluarga yang mungkin punya masalah, Tuhan kiranya bisa mencat, mereka bisa melalui firman Tuhan yang belajar pada hari ini, Tuhan bisa meneguhkan ya Bapak, dan merendahkan diri untuk memperbaiki dan menerima pasangan masing-masing. Terima kasih ya Bapak, firman-Mu selalu mengajarkan kami dan menolong kami ya Bapak, di dalam setiap firman-Mu itu membawa kekuatan pada kami. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.